guru dilindungi oleh hukum. Susno menduga pemukulan itu tidak dilakukan oleh Supriyani. Luka anak didiknya itu menurut Susno mungkin berasal dari perkelahian atau terjatuh. Di mata Susno, kasus ini ironis sekaligus bikin miris. Sebab, jaksa, selaku aparat penegak hukum, memberikan pernyataan dalam kasus ini yang mengherankan Susno. Sementara itu, anak-anak dijadikan saksi dalam kasus ini. Padahal, anak tidak bisa dijadikan saksi. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai.
Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsuddin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsuddin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restorative justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Beginilah cara oknum penyidik Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Sultra, mendesak guru honorer Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun Yana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Supriyani pun juga telah keluar dari Lapas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriyani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriyani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito berpangkat Aibda. Supriyani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriyani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di Reskrim Polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa. Supriyani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriyani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsuddin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani.
Saksi kasus guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ternyata 2 orang anak kecil. Dan yang paling tak disangka adalah 2 anak kecil tersebut merupakan anak dari tetangga oknum polisi orang tua korban. Supriyanti, guru honorer di SD Konawe Selatan, dinyatakan bersalah dan dipenjara dalam kasus penganiayaan. Supriyanti dituduh menganiaya M, siswa kelas 1 anak oknum polisi Aibda Wibowo Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Guru honorer Supriyanti ini dilaporkan oleh istri Wibowo Hashim. Kejadian terjadi pada Rabu 24 April 2024 di SD kawasan Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri C mengatakan saat itu M sedang bermain lalu ditegur Supriyanti. Pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo menerangkan sebenarnya kasus ini sudah pernah dilakukan mediasi sebelum akhirnya ditangani polisi. Hanya saja selama mediasi, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya disebut-sebut memberi 2 syarat. Dia damaikan kasus ini dengan 2 hal. Dia, Supriyanti, harus membayar uang 50 juta rupiah dan kedua dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa ini kriminalisasi, dia harus mundur bersurat ke kepala dinas padahal dia tidak melakukan apa-apa, katanya. Saat persidangan, kata Abdul Halimomo, dihadirkan 2 orang anak kecil sebagai saksi. Ada sejumlah kejanggalan pada kondisi anak polisi yang disebut menjadi korban penganiayaan guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kasus ini guru honorer, Supriyani dinyatakan bersalah dan dipenjara. Supriyani adalah guru honorer di sekolah dasar, SD, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia menjadi wali kelas 1A. Sedangkan korbannya merupakan siswa SD kelas 1B. Korban merupakan anak dari Wibowo Hashim. Dia polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi dengan lambang 1 balok perak bergelombang atau Aibda. Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Wibowo menuduh Supriyani telah memukul anaknya pada 24 April 2024. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo mengatakan kondisi korban berdasar hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukul. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam, kata Abdul Halimomo. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi, ada kesan pemerasan, katanya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pukul 10 wita. Sedangkan kata wali kelas 1B, Li, kelas telah kosong di jam tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya turun tangan terkait kasus guru honorer SD, Supriyani, yang menjadi tersangka dan sempat ditahan di lapas lantaran dituduh menganiaya muridnya, anak anggota polisi. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris ingin membantu dengan memberi pengawalan terhadap kasus Supriyani. Hotman Paris meminta agar keluarga guru honorer di Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara segera menghubungi tim 911 bantuan hukum miliknya. Hotman Paris pun sempat mengunggah sebuah tangkapan layar informasi mengenai kasus guru Supriyani ini. Dalam unggahannya di media sosial Instagram Hotman Paris Official, ia menuliskan sebuah keterangan, di mana dirinya meminta agar keluarga Supriyani bisa segera menghubunginya. Diketahui guru Supriyani sempat ditahan di lapas perempuan setelah ditetapkan tersangka oleh pihak polisi. Kini, Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menangguhkan penahanan guru Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Atas hal tersebut, Supriyani yang sebelumnya ditahan bisa keluar dari penjara. Dalam salinan dokumen yang diperoleh tribunnews.sultra.com, penangguhan penahanan guru Supriyani tertuang dalam Surat Penetapan Nomor 110 PNPID Sushan 2024 PNA. Surat ditetapkan di Andoolo, 22 Oktober 2024, dengan tertanda Hakim Ketua Stivi Rosano serta 2 hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Pengesahan salinan sesuai aslinya oleh Panitera PN Andoolo, Muhammad Arfan, dengan cap dan stempel tertera. 3 syarat tersebut yakni terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan. Disebutkan penetapan menimbang surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan penasehat hukum Supriyani pada 21 Oktober 2024. Tim kuasa hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau lebih HAMI Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan. Selain itu, terdakwa adalah seorang guru yang harus menjalankan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri Baito. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani, 36, yang dituduh memukul anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pengamatannya, Susno mencium adanya bau rekayasa yang sangat tinggi dalam kasus ini. Susno secara belak-belakan menyebut bahwa penyidik dan jaksa salah dalam menangani kasus ini dan tidak profesional. Menurut Susno, guru sah-sah saja memukul anak didiknya jika berbuat kesalahan. Tindakan yang dilakukan oleh Supriyani, jika terbukti, tidak bisa masuk ke dalam ranah pidana. Guru dilindungi oleh hukum. Susno menduga pemukulan itu tidak dilakukan oleh Supriyani. Luka anak didiknya itu menurut Susno mungkin berasal dari perkelahian atau terjatuh. Di mata Susno, kasus ini ironis sekaligus bikin miris. Sebab, jaksa, selaku aparat penegak hukum, memberikan pernyataan dalam kasus ini yang mengherankan Susno. Sementara itu, anak-anak dijadikan saksi dalam kasus ini. Padahal, anak tidak bisa dijadikan saksi. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra.
Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai, Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsuddin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsuddin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restorative justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Beginilah cara oknum penyidik Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Sultra, mendesak guru honorer Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun pada dasarnya Supriyani enggan melakukan hal tersebut. Ia pun diteror dengan telepon agar terus membujuk Supriyana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya,
Supriani pun juga telah keluar dari Lapas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito berpangkat Aibda. Supriani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di Reskrim Polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa. Supriani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriani. Padahal selama ini hubungan Supriani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriani. Saksi kasus guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ternyata 2 orang anak kecil. Dan yang paling tak disangka adalah 2 anak kecil tersebut merupakan anak dari tetangga oknum polisi orang tua korban. Suprianti guru honorer di SD Konawe Selatan dinyatakan bersalah dan dipenjara dalam kasus penganiayaan. Suprianti dituduh menganiaya M, siswa kelas 1 anak oknum polisi Aibda Wibowo Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Guru honorer Suprianti ini dilaporkan oleh istri Wibowo Hashim. Kejadian terjadi pada Rabu 24 April 2024 di SD kawasan Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Se mengatakan saat itu M sedang bermain lalu ditegur Suprianti.
Pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo menerangkan sebenarnya kasus ini sudah pernah dilakukan mediasi sebelum akhirnya ditangani polisi. Hanya saja selama mediasi, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya disebut-sebut memberi 2 syarat. Dia damaikan kasus ini dengan 2 hal. Dia, Supriyanti, harus membayar uang 50 juta rupiah dan kedua dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa ini kriminalisasi, dia harus mundur bersurat ke kepala dinas padahal dia tidak melakukan apa-apa, katanya. Saat persidangan, kata Abdul Halimomo, dihadirkan 2 orang anak kecil sebagai saksi. Ada sejumlah kejanggalan pada kondisi anak polisi yang disebut menjadi korban penganiayaan guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kasus ini guru honorer, Supriani dinyatakan bersalah dan dipenjara. Supriani adalah guru honorer di sekolah dasar, SD, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia menjadi wali kelas 1A. Sedangkan korbannya merupakan siswa SD kelas 1B. Korban merupakan anak dari Wibowo Hashim. Dia polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi dengan lambang 1 balok perak bergelombang atau Aibda. Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Wibowo menuduh Supriani telah memukul anaknya pada 24 April 2024. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo mengatakan kondisi korban berdasar hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukul. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam, kata Abdul Halimomo. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi. Ada kesan pemerasan, katanya. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriani dan korban. Supriani wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriani memukul korban pukul 10 wita. Sedangkan kata wali kelas 1B, Li, kelas telah kosong di jam tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya turun tangan terkait kasus guru honorer SD, Supriani, yang menjadi tersangka dan sempat ditahan di lapas lantaran dituduh menganiaya muridnya, anak anggota polisi. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris ingin membantu dengan memberi pengawalan terhadap kasus Supriani. Hotman Paris meminta agar keluarga guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menghubungi tim 911 bantuan hukum miliknya. Hotman Paris pun sempat mengunggah sebuah tangkapan layar informasi mengenai kasus guru Supriani ini. Dalam unggahannya di media sosial Instagram Hotman Paris Official, ia menuliskan sebuah keterangan, di mana dirinya meminta agar keluarga Supriani bisa segera menghubunginya. Diketahui guru Supriani sempat ditahan di lapas perempuan setelah ditetapkan tersangka oleh pihak polisi. Kini, Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menangguhkan penahanan guru Supriani, Selasa, 22 Oktober 2024.
Atas hal tersebut, Supriyani yang sebelumnya ditahan bisa keluar dari penjara. Dalam salinan dokumen yang diperoleh tribunnews.sultra.com, penangguhan penahanan Guru Supriyani tertuang dalam Surat Penetapan Nomor 110 PNPID Sushan 2024 PNA. Surat ditetapkan di Andoolo, 22 Oktober 2024, dengan tertanda Hakim Ketua Stivi Rosano serta 2 hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Pengesahan salinan sesuai aslinya oleh Panitera PN Andoolo, Muhammad Arfan, dengan cap dan stempel tertera. 3 syarat tersebut yakni terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan. Disebutkan penetapan menimbang surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan penasehat hukum Supriyani pada 21 Oktober 2024. Tim kuasa hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau lebih HAMI Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan. Selain itu, terdakwa adalah seorang guru yang harus menjalankan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri Baito. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani, 36, yang dituduh memukul anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pengamatannya, Susno mencium adanya bau rekayasa yang sangat tinggi dalam kasus ini. Susno secara belak-belakan menyebut bahwa penyidik dan jaksa salah dalam menangani kasus ini dan tidak profesional. Menurut Susno, guru sah-sah saja memukul anak didiknya jika berbuat kesalahan. Tindakan yang dilakukan oleh Supriyani, jika terbukti, tidak bisa masuk ke dalam ranah pidana. Guru dilindungi oleh hukum. Susno menduga pemukulan itu tidak dilakukan oleh Supriyani. Luka anak didiknya itu menurut Susno mungkin berasal dari perkelahian atau terjatuh. Di mata Susno, kasus ini ironis sekaligus bikin miris. Sebab, jaksa, selaku aparat penegak hukum, memberikan pernyataan dalam kasus ini yang mengherankan Susno. Sementara itu, anak-anak dijadikan saksi dalam kasus ini. Padahal, anak tidak bisa dijadikan saksi. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi.
Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsuddin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsuddin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restorative justice. Salah satunya Supriyani harus mengakui Beginilah cara oknum penyidik Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Sultra, mendesak guru honorer Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun pada dasarnya Supriyani enggan melakukan hal tersebut. Ia pun diteror dengan telepon agar terus membujuk Supriyana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Supriyani pun juga telah keluar dari Lapas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriyani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriyani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito berpangkat Aibda. Supriyani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriyani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di Reskrim Polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa.
Supriyani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriyani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa saksi kasus guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ternyata 2 orang anak kecil. Dan yang paling tak disangka adalah 2 anak kecil tersebut merupakan anak dari tetangga oknum polisi orang tua korban. Supriyanti guru honorer di SD Konawe Selatan dinyatakan bersalah dan dipenjara dalam kasus penganiayaan. Supriyanti dituduh menganiaya M, siswa kelas 1 anak oknum polisi Aibda Wibowo Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Guru honorer Supriyanti ini dilaporkan oleh istri Wibowo Hashim. Kejadian terjadi pada Rabu 24 April 2024 di SD kawasan Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Se mengatakan saat itu M sedang bermain lalu ditegur Supriyanti. Pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo menerangkan sebenarnya kasus ini sudah pernah dilakukan mediasi sebelum akhirnya ditangani polisi. Hanya saja selama mediasi, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya disebut-sebut memberi 2 syarat. Dia damaikan kasus ini dengan 2 hal. Dia, Supriyanti, harus membayar uang 50 juta rupiah dan kedua dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa ini kriminalisasi dia harus mundur bersurat ke kepala dinas padahal dia tidak melakukan apa-apa, katanya. Saat persidangan, kata Abdul Halimomo, dihadirkan 2 orang anak kecil sebagai saksi.
Ada sejumlah kejanggalan pada kondisi anak polisi yang disebut menjadi korban penganiayaan guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kasus ini guru honorer, Supriyani dinyatakan bersalah. Supriyani adalah guru honorer di sekolah dasar, SD, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia menjadi wali kelas 1A. Sedangkan korbannya merupakan siswa SD kelas 1B. Korban merupakan anak dari Wibowo Hashim. Dia polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi dengan lambang 1 balok perak bergelombang atau Aibda. Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Wibowo menuduh Supriyani telah memukul anaknya pada 24 April 2024. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo mengatakan kondisi korban berdasar hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukul. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam, kata Abdul Halimomo. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi. Ada kesan pemerasan, katanya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pukul 10 wita. Sedangkan kata wali kelas 1B, Li, kelas telah kosong di jam tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya turun tangan terkait kasus guru honorer SD, Supriyani, yang menjadi tersangka dan sempat ditahan di lapas lantaran dituduh menganiaya muridnya, anak anggota polisi. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris ingin membantu dengan memberi pengawalan terhadap kasus Supriyani. Hotman Paris meminta agar keluarga guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menghubungi tim 911 bantuan hukum miliknya. Hotman Paris pun sempat mengunggah sebuah tangkapan layar informasi mengenai kasus guru Supriyani ini. Dalam unggahannya di media sosial Instagram Hotman Paris Official, ia menuliskan sebuah keterangan, di mana dirinya meminta agar keluarga Supriyani bisa segera menghubunginya. Diketahui guru Supriyani sempat ditahan di lapas perempuan setelah ditetapkan tersangka oleh pihak polisi. Kini, Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menangguhkan penahanan guru Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Atas hal tersebut, Supriyani yang sebelumnya ditahan bisa keluar dari penjara. Dalam salinan dokumen yang diperoleh tribunnews.sultra.com, penangguhan penahanan guru Supriyani tertuang dalam surat penetapan nomor 110 PNPID Susan 2024 PNAT. Surat ditetapkan di Andoolo, 22 Oktober 2024, dengan tertanda Hakim Ketua Stivi Rosano serta 2 hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Pengesahan salinan sesuai aslinya oleh Panitera PN Andoolo, Muhammad Arfan, dengan cap dan stempel tertera. 3 syarat tersebut yakni terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan. Disebutkan penetapan menimbang surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan penasehat hukum Supriyani pada 21 Oktober 2024. Tim kuasa hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau lebih HAMI Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan. Selain itu, terdakwa adalah seorang guru yang harus menjalankan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri Baito.
Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani, 36, yang dituduh memukul anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pengamatannya, Susno mencium adanya bau rekayasa yang sangat tinggi dalam kasus ini. Susno secara belak-belakan menyebut bahwa penyidik dan jaksa salah dalam menangani kasus ini dan tidak profesional. Menurut Susno, guru sah-sah saja memukul anak didiknya jika berbuat kesalahan. Tindakan yang dilakukan oleh Supriyani, jika terbukti, tidak bisa masuk ke dalam ranah pidana. Guru dilindungi oleh hukum. Susno menduga pemukulan itu tidak dilakukan oleh Supriyani. Luka anak didiknya itu menurut Susno mungkin berasal dari perkelahian atau terjatuh. Di mata Susno, kasus ini ironis sekaligus bikin miris. Sebab, jaksa, selaku aparat penegak hukum, memberikan pernyataan dalam kasus ini yang mengherankan Susno. Sementara itu, anak-anak dijadikan saksi dalam kasus ini. Padahal, anak tidak bisa dijadikan saksi. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai.
Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsuddin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsuddin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Beginilah cara oknum penyidik Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Sultra, mendesak guru honorer Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun pada dasarnya Supriyani enggan melakukan hal tersebut. Ia pun diteror dengan telepon agar terus membujuk Supriyana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Supriyani pun juga telah keluar dari Lapas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriyani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriyani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito berpangkat Aibda. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriyani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di Reskrim Polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa. Supriyani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriyani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah.
Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Saksi kasus guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ternyata 2 orang anak kecil. Dan yang paling tak disangka adalah 2 anak kecil tersebut merupakan anak dari tetangga oknum polisi orang tua korban. Supriyanti, guru honorer di SD Konawe Selatan, dinyatakan bersalah dan dipenjara dalam kasus penganiayaan. Supriyanti dituduh menganiaya M, siswa kelas 1 anak oknum polisi Aibda Wibowo Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Guru honorer Supriyanti ini dilaporkan oleh istri Wibowo Hashim. Kejadian terjadi pada Rabu 24 April 2024 di SD kawasan Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri C mengatakan saat itu M sedang bermain lalu ditegur Supriyanti. Aku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo menerangkan sebenarnya kasus ini sudah pernah dilakukan mediasi sebelum akhirnya ditangani polisi. Hanya saja selama mediasi, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya disebut-sebut memberi 2 syarat. Dia damaikan kasus ini dengan 2 hal. Dia, Supriyanti, harus membayar uang 50 juta rupiah dan kedua dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa ini kriminalisasi, dia harus mundur bersurat ke kepala dinas padahal dia tidak melakukan apa-apa, katanya. Saat persidangan, kata Abdul Halimomo, dihadirkan 2 orang anak kecil sebagai saksi. Ada sejumlah kejanggalan pada kondisi anak polisi yang disebut menjadi korban penganiayaan guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kasus ini guru honorer, Supriyani dinyatakan bersalah dan dipenjara. Supriyani adalah guru honorer di sekolah dasar, SD, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia menjadi wali kelas 1A. Sedangkan korbannya merupakan siswa SD kelas 1B. Korban merupakan anak dari Wibowo Hashim. Dia polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi dengan lambang 1 balok perak bergelombang atau Aibda. Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Wibowo menuduh Supriyani telah memukul anaknya pada 24 April 2024. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo mengatakan kondisi korban berdasar hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukul. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam, kata Abdul Halimomo.
Menurutnya, korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah, tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi. Ada kesan pemerasan, jika tanya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Selain itu, kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pukul 10 WITA. Sedangkan kata wali kelas 1B, Li, kelas telah kosong di jam tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya turun tangan terkait kasus guru honorer SD, Supriyani, yang menjadi tersangka dan sempat ditahan di lapas lantaran dituduh menganiaya muridnya, anak anggota polisi. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris ingin membantu dengan memberi pengawalan terhadap kasus Supriyani. Hotman Paris meminta agar keluarga guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menghubungi tim 911 bantuan hukumnya. Hotman Paris pun sempat mengunggah sebuah tangkapan layar informasi mengenai kasus guru Supriyani ini. Dalam unggahannya di media sosial Instagram Hotman Paris Official, ia menuliskan sebuah keterangan, di mana dirinya meminta agar keluarga Supriyani bisa segera menghubunginya. Diketahui guru Supriyani sempat ditahan di lapas perempuan setelah ditetapkan tersangka oleh pihak polisi. Kini, Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menangguhkan penahanan guru Supriyani, Selasa, 22 Oktober 2024. Atas hal tersebut, Supriyani yang sebelumnya ditahan bisa keluar dari penjara. Dalam salinan dokumen yang diperoleh tribunnews.sultra.com, penangguhan penahanan guru Supriyani tertuang dalam surat penetapan nomor 110 PNPID Sushan 2024 PNAT. Surat ditetapkan di Andoolo, 22 Oktober 2024, dengan tertanda Hakim Ketua Stivi Rosano serta 2 hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Pengesahan salinan sesuai aslinya oleh Panitera PN Andoolo, Muhammad Arfan, dengan cap dan stempel tertera. 3 syarat tersebut yakni terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan. Disebutkan penetapan menimbang surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan penasehat hukum Supriyani pada 21 Oktober 2024. Tim kuasa hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau lebih HAMI Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan. Selain itu, terdakwa adalah seorang guru yang harus menjalankan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri Baito. Komjen Purnawirawan Susno Duadji merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani, 36, yang dituduh memukul anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pengamatannya, Susno mencium adanya bau rekayasa yang sangat tinggi dalam kasus ini. Susno secara belak-belakan menyebut bahwa penyidik dan jaksa salah dalam menangani kasus ini dan tidak profesional. Menurut Susno, guru sah-sah saja memukul anak didiknya jika berbuat kesalahan. Tindakan yang dilakukan oleh Supriyani, jika terbukti, tidak bisa masuk ke dalam ranah pidana. Guru dilindungi oleh hukum. Susno menduga pemukulan itu tidak dilakukan oleh Supriyani. Luka anak didiknya itu menurut Susno mungkin berasal dari perkelahian atau terjatuh. Di mata Susno, kasus ini ironis sekaligus bikin miris. Sebab, jaksa, selaku aparat penegak hukum, memberikan pernyataan dalam kasus ini yang mengherankan Susno. Sementara itu, anak-anak dijadikan saksi dalam kasus ini. Padahal,
anak tidak bisa dijadikan saksi. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas untuk ke ruangan kepala sekolah. Terdakwa lalu masuk ke kelas IA dan mendekati korban yang sedang bermain-main dengan rekannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu ijuk. Jaksa menyebut akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di paha belakang, sesuai hasil visum Puskesmas Palangga pada Jumat, 26 April 2024. Mendengar dakwaan tersebut, Supriyani hanya menggeleng dan sesekali mengusap mata dengan jilbabnya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsuddin, mengatakan, pihak polisi, jaksa,
dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restorative justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Beginilah cara oknum penyidik Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Sultra, mendesak guru honorer Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun pada dasarnya Supriyani enggan melakukan hal tersebut. Ia pun diteror dengan telepon agar terus membujuk Supriyana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Supriyani pun juga telah keluar dari Lapas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriyani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriyani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito berpangkat Aibda. Supriyani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriyani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di Reskrim Polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa. Supriyani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriyani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani.
Saksi kasus guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ternyata 2 orang anak kecil. Dan yang paling tak disangka adalah 2 anak kecil tersebut merupakan anak dari tetangga oknum polisi orang tua korban. Supriyanti, guru honorer di SD Konawe Selatan, dinyatakan bersalah dan dipenjara dalam kasus penganiayaan. Supriyanti dituduh menganiaya M, siswa kelas 1 anak oknum polisi Aibda Wibowo Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Guru honorer Supriyanti ini dilaporkan oleh istri Wibowo Hashim. Kejadian terjadi pada Rabu 24 April 2024 di SD kawasan Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri C. mengatakan saat itu M sedang bermain lalu ditegur Supriyanti. Pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo, menerangkan sebenarnya kasus ini sudah pernah dilakukan mediasi sebelum akhirnya ditangani polisi. Hanya saja selama mediasi, dia damaikan kasus ini dengan 2 hal. Dia, Supriyanti, harus membayar uang 50 juta rupiah dan kedua dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa ini kriminalisasi, dia harus mundur bersurat ke kepala dinas padahal dia tidak melakukan apa-apa, katanya. Saat persidangan, kata Abdul Halimomo, dihadirkan 2 orang anak kecil sebagai saksi. Ada sejumlah kejanggalan pada kondisi anak polisi yang disebut menjadi korban penganiayaan guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kasus ini guru honorer, Supriyanti dinyatakan bersalah dan dipenjara. Supriyanti adalah guru honorer di sekolah dasar, SD, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia menjadi wali kelas 1A. Sedangkan korbannya merupakan siswa SD kelas. Korban merupakan anak dari Wibowo Hashim. Dia polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi dengan lambang 1 balok perak bergelombang atau Aibda. Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Wibowo menuduh Supriyanti sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi. Ada kesan pemerasan, katanya. Kuasa hukum Supriyanti, Andri Darmawan, mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyanti dan korban. Supriyanti wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyanti memukul korban pukul 10 wita. Sedangkan kata wali kelas 1B, Li, kelas telah kosong di jam tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya turun tangan terkait kasus guru honorer SD, Supriyanti, yang menjadi tersangka dan sempat ditahan di lapas lantaran dituduh menganiaya muridnya, anak anggota polisi. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris ingin membantu dengan memberi pengawalan terhadap kasus Supriyanti. Hotman Paris meminta agar keluarga guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menghubungi tim 911 bantuan hukum miliknya. Hotman Paris pun sempat mengunggah sebuah tangkapan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menangguhkan penahanan Guni, Selasa, 22 Oktober 2024. Atas hal tersebut, Supriyanti yang sebelumnya ditahan bisa keluar dari penjara.
Dalam salinan dokumen yang diperoleh tribunnews.sultra.com, penangguhan penahanan Guru Supriyani tertuang dalam Surat Penetapan Nomor 110 PNPID Sushan 2024 PNA. Surat ditetapkan di Andoolo, 22 Oktober 2024, dengan tertanda Hakim Ketua Stivi Rosano serta 2 hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Pengesahan salinan sesuai aslinya oleh Panitera PN Andoolo, Muhammad Arfan, dengan cap dan stempel tertera. 3 syarat tersebut yakni terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan. Disebutkan penetapan menimbang surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan penasehat hukum Supriyani pada 21 Oktober 2024. Tim kuasa hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau lebih HAMI Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan. Selain itu, terdakwa adalah seorang guru yang harus menjalankan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri Baito. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji merasa prihatin menanggapi kasus guru honorer Supriyani, 36, yang dituduh memukul anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pengamatannya, Susno mencium adanya bau rekayasa yang sangat tinggi dalam kasus ini. Susno secara belak-belakan menyebut bahwa penyidik dan jaksa salah dalam menangani kasus ini dan tidak profesional. Menurut Susno, guru sah-sah saja memukul anak didiknya jika berbuat kesalahan. Tindakan yang dilakukan oleh Supriyani, jika terbukti, tidak bisa masuk ke dalam ranah oleh hukum. Susno menduga dilakukan oleh Supriyani. Didiknya itu menurut Susno mungkin kasus ini ironis sekaligus bikin miris. Sebab, hukum memberikan pernyataan dalam kasus ini yang mengherankan Susno. Sementara itu, anak-anak dijadikan saksi dalam kasus ini. Padahal, anak tidak bisa dijadikan saksi. Berikut ini isi dakwaan kasus Supriyani guru honorer yang dituduh aniaya murid anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, diurai oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait dengan kronologis kejadian. Di mana pada saat kejadian disebutkan korban sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu, Supriyani disebut memukuli korban sekali dengan sapu ijuk. Seperti diketahui, persidangan digelar di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelum persidangan dimulai Supriyani sempat membantah tudingan yang dilayangkan terhadapnya. Supriyani dituding menganiaya korbannya yang merupakan muridnya juga anak polisi. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutrisna, membacakan dakwaan pada Supriyani.
Dalam dakwaan tersebut dijelaskan mengenai kronologis kejadian saat Supriyani dituduh menganiaya muridnya. Kala itu, masih sementara proses belajar mengajar. Namun setelah selesai, seorang guru pun keluar dari ruangan kelas. Lalu Supriyana disebutkan langsung masuk ke kelas 1A tempat korban berada. Saat berlangsung proses belajar mengajar, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan